Assalamualaikum anak-anak yang soleh dan soleha. Kaifa halukum? Semoga sehat selalu ya. Siapa yang hari ini sudah melaksanakan sholat 5 waktu? Sudahkah kalian melaksanakan sholatnya dengan tepat waktu? Lah, bagi yang sudah mengerjakan sholat dan tepat waktu, maka Bu Guru kasih nilai 100. Yeay. Ingat ya anak-anak bahwasanya as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Sholat merupakan salah satu kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai umat Islam. Karena sholat adalah cerminan keimanan kita. Semakin kuat iman kita, maka akan semakin semangat melaksanakan sholatnya. Tapi kalau misalkan iman kitanya lemah, maka sholatnya pun akan jarang-jarang atau suka bolong-bolong ataupun bermalas-malasan. Sholat juga mengajarkan kita untuk bersikap disiplin waktu. Insya Allah orang yang disiplin hidupnya akan sukses di masa depannya nanti. Semoga kita semua bisa termasuk pada golongan orang-orang yang bertakwa, yang pastinya sukses di dunia dan bahagia di akhiratnya kelak. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak bisa bertemu kembali bersama Bu Yayat dalam konten pembelajaran tema 6, subtema 4 tentang merawat tumbuhan. Ada 4 jaringan kompetensi dasar yang akan kita bahas pada subtema 4 ini, diantaranya SPDP 3.4, pengetahuannya mengenal pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya. Di keterampilannya 4.4, membuat hiasan dari bahan alam dan buatan. Kemudian di pembelajaran matematika ada KD pengetahuan 3.6, menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Keterampilannya 4.6, melakukan pengukuran panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Di pembelajaran bahasa Indonesia ada KD pengetahuan 3.7, mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital, awal kalimat, nama bulan dan hari, nama orang, serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanya pada kalimat tanya. Dan KD keterampilannya 4.7, menulis dengan tulis tegak bersambung menggunakan huruf kapital serta tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. Terakhir, pembelajaran PPKN ada KD pengetahuan 3.2, mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Keterampilannya 4.2, menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Baik anak-anak, mari disiapkan buku pembelajaran tematiknya. Buka buku paket tematik halaman 151 pembelajaran 1. Nah, di sini ada gambar tumbuhan terong. Pernahkah kalian melihat tanaman terong? Apakah kalian tahu ciri-ciri tanaman terong? Pastinya anak-anak pernah ya makan terong. Nah,
Terong mudah dijumpai di pasar. Harganya murah dan bergizi. Terong bisa dijadikan sayur. Bisa juga dijadikan campuran makanan lainnya. Berlanjut, di halaman 152 ada percakapan antara Togar dan Ana. Mari kita simak dan baca bersama-sama. Percakapan diawali dengan Togar bertanya kepada Ana. Ana, coba kamu perhatikan tanaman terong itu. Apakah ciri-cirinya? Ana menjawab, tanamannya pendek, daunnya kecil, bentuk buah bulat. Jika muda, warna buah ungu muda. Apabila sudah masak, warna buahnya ungu. Togar berkata kembali, bagaimana cara merawat tanaman terong? Ana menjawab, tanaman disiram, diberi pupuk dan disiangi gulmanya. Kemudian Togar bertanya lagi, dari mana kamu tahu cara merawat tanaman terong? Ana menjawab, ayah saya mempunyai majalah Trubus. Majalah Trubus memuat tentang tanaman. Kemudian Togar berkata, terima kasih Ana, kamu sudah memberitahu saya cara merawat terong. Nah, anak-anak, sekarang yang harus dikerjakan anak-anak adalah masih di halaman 152, silahkan jawab pertanyaan nomor 1 dan 2, yaitu menyebutkan ciri-ciri tanaman terong. Dan yang kedua, bagaimana cara merawat tanaman terong. Silahkan diisi ya, sesuai dengan teks yang sudah kita baca dan kita cermati tadi. Selanjutnya di pembelajaran matematika, silakan anak-anak buka buku paketnya halaman 155 dan 156. Dikerjakan untuk nomor 1, 2, dan 3. Pengerjaan nomor 1, silahkan ditulis berat terong dan wortel berapa. Kemudian yang nomor 2, salah satunya di checklist ya, kentang manakah yang lebih berat. Apakah kentang 1 ons beratnya atau 200 gram? Ingat, 1 ons kita rubah dulu ke dalam gram. 1 ons sama dengan 100 gram. Maka di checklist salah satu, kira-kira mana yang lebih berat, 1 ons atau 200 gram. Yang nomor 3-nya sama ya. Silahkan checklist salah satu gambar, manakah yang lebih berat. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan, tetap semangat meskipun masih belajar dari rumah. Tetap menjaga kesehatan dan menjaga sholatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.